Ini ngomong orang agar jangan bilang kadrun, sendirinya bilang busar buser, busar buser. Loh, dia bilang eh, tujuan bernegara dan kepentingan menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Apa sih, tahu nggak kualitas demokrasi Indonesia? Selama ini yang menarasikan kofar kafir, tohat tohut, PKA PKI, laknatullah, rezim zalim itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Senin malam, tanggal 10 Oktober 2022. Kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu, bahagia selalu, sejahtera selalu. Amin ya rabbal alamin. Baru saja reda hujannya nih di Banyumas. Jadi saya ambil video ini sekitar jam 22.00. Sore tadi hampir diwarnai hujan deras. Mudah-mudahan yang banjir daerahnya tidak menjadi tambah parah. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke. Langsung saja video kali ini saya ingin kembali membahas terkait dengan politik identitas. Relawannya Anies Baswedan terkait dengan Pilpres 2024 yang menurut saya membuat statement yang menarik gitu ya. Menarik dan patut untuk kita tertawakan. Menjadi hiburan politik. Relawan Anies yang menamakan diri sebagai apa itu, SKI apa ya, serikat kolaborasi apa Indonesia apa ya. Bukan serikat kader Indonesia lo ya. Tapi serikat kolaborasi Indonesia yang meminta agar masyarakat menghentikan narasi kadrun pada perhelatan Pilpres 2024 ini. Gimana? Setuju nggak? Oke, saya baca dulu ya beritanya ya. Nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Ini diangkat oleh Liputan 6 hari ini, hari 10 Oktober. Relawan Anies minta narasi kadrun dihilangkan. Titik 2, bahayakan persatuan. Aduh, nanti komentarnya nanti sabar, melihat judulnya aja dan alasannya membuat kita tertawa. Kelompok relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Serikat Kolaborasi Indonesia dalam kurung SKI. Jangan salah ya, SKI itu Serikat Kolaborasi Indonesia. Tapi jadi ingat waktu kuliah dulu ya, semester 1 ada mata kuliah SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, ini SKI Serikat Kolaborasi Indonesia, bukan Serikat Kadrun. Ada yang bilang Serikat Kadrun. Mau lagi diminta agar tidak menyebut kadrun kok. Saya ulangi, kelompok relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam sekretariat yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia dalam kurung SKI minta istilah kadrun tak lagi digunakan oleh semua pihak di pemilu 2024. Adapun hal ini menyikapi narasi nasdrun yang berkembang di dunia maya. Adapun itu mulai muncul setelah Nasdem menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusungnya di Pilpres 2024. Nasdrun itu singkatan apa ya? Kalau Nasdem kan Nasional Demokrat. Kalau Nasdrun apa?
nasional terserah itulah. Nasional Badrun mungkin ya. Allah ya karim. Allah ya karim. Selanjut, tindakan tersebut membahayakan persatuan bangsa dan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia yang bermartabat, kata Sekjen SKI Raharja Waluya Jati pada hari Senin 10 Oktober 2022 dilansir oleh liputan6.com. Dia menegaskan wajar jika dalam demokrasi ada individu atau kelompok terhadap figur yang maju, namun harusnya jangan membuat nada rasisme dan seolah-olah tak mampu bertarung di area gagasan dan karya. Kami bersimpati dan memberi dukungan kepada Nasdem yang telah membuka pintu perubahan dengan segala resiko politiknya, kata Raharja. Karena itu, untuk memberi edukasi politik bagi masyarakat, pihaknya terus mengembangkan kegiatan literasi politik melalui program pendidikan bernegara. Program ini selain bertujuan untuk menyemai sikap kritis warga terhadap narasi-narasi politik yang mengemuka di ruang publik, juga untuk mengingatkan pentingnya mengembalikan demokrasi Indonesia kepada watak emansipasinya. Dalam pendidikan bernegara, warga memperoleh pemahaman mengenai lanskap politik dan tujuan bernegara secara tuntas. Mereka juga memperoleh pemahaman mengapa narasi yang dikembangkan Buser tidak sesuai dengan tujuan bernegara dan kepentingan menjaga kualitas demokrasi Indonesia, serta bagaimana strategi terbaik warga negara untuk menghadapinya. Loh, ini ngomong orang agar jangan bilang kadrun, sendirinya bilang busar. Loh, dia bilang tujuan bernegara dan kepentingan menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Apa sih, tahu gak kualitas demokrasi Indonesia? Selama ini yang menarasikan kofar kafir, tohat tohut, PKA PKI, laknatullah, rezim zalim itu siapa? Itu demokrasi. Apakah itu sikap bernegara yang baik? Apakah itu sikap yang menjunjung persatuan tanah air Indonesia ini? Ya kalau ngomong ngambah lemah gitu loh. Narasimu semua ini, nasihatmu semua itu lebih tepat ditujukan kepada yang selama ini suka menggaungkan rezim dolam dolim, PKA PKI, busar laknatullah, cebong. Kenapa kamu nggak bilang? Loh, yang ngomong tak enak, nggak keras tuh. Ngomongin orang lain, nunjuk yang tiga, mengarah diri sendiri nggak kerasan. Yang merusak persatuan bangsa itu semua kan? Narasi mengkafirkan calon lain, mengkafirkan pendukung lain yang tidak sejalan. Itu semua narasi-narasi yang merusak persatuan di tanah air ini. Apalagi khilafah, kofar kafir, contoh sendase ini. Itu bukan aja merusak persatuan, tapi itu membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu mestinya Anda sampaikan, Anda dengungkan, Anda tekankan, jangan lagi ada narasi kafar kafir, jangan ada lagi orang ingin khilafah di tanah air ini. Karena keinginan khilafah, kofar kafir, prat itu akan membahayakan bangsa dan negara ini. Lu ngomong agar orang berhenti kadrun. Orang-orang di balik mereka yang suka kofar kafir, khilafah dibiarkan saja sih. Apa-apaan kamu? Buta mata aja bagaimana? Mestinya itu ditekankan. Suruh taubat, suruh hentikan ide mendirikan khilafah, negara khilafah di tanah air ini. Itu jauh berkali lipat lebih berbahaya bagi bangsa dan negara ini daripada sekedar kodran kadrun. Ya kadrun kan identifikasi bagi kelompok radikal yang suka mengatasnamakan agama, menunggangi agama untuk kepentingan politik, yang suka mengkofar kafirkan orang lain, yang suka melakukan
radikalisme baik verbal maupun aksi nyata terorisme, ingin mendirikan khilafah di tanah air ini, itu kelompok-kelompok yang lebih simpel, mudah disebut sebagai kelompok radikal garis miring kadrun kan begitu. Ya memang ada di tanah air ini kelompok-kelompok radikal. Kalau nggak ada kan nggak ada BNPT, nggak ada nggak ada deradikalisasi. Gimana sih? Itu lebih penting untuk ditekankan agar negara ini utuh, nyaman dan damai hidup dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika yang indah ini. Bilang merusak persatuan bangsa, merusak demokrasi, itu namanya maling teriak maling, perampok teriak garong itu. Mana sih? Emosi kalau menghadapi orang-orang begini. Bisalah. Itu baiklah daripada tambah emosi. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.